teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu dan semakin diberkati oleh Tuhan ya. Hari ini masih di rumah aja kan teman-teman. Dan saya itu tadi itu lagi bengong-bengong kayak gitu mau bikin video apa ya. Terus saya teringat akan sesuatu cerita yang bikin saya tuh ketawa sendiri, yaitu pengalaman saya pertama kali naik pesawat terbang. Dengar ya teman-teman. Kalian pasti punya pengalaman masing-masing ya teman-teman tentang hal pertama kali. Misalnya pertama kali pacaran, pertama kali makan sesuatu yang enak, pertama kali jalan-jalan ke kota, pertama kali apa pokoknya yang pertama kali itu seru untuk diceritakan dan suatu saat itu akan menjadi cerita atau kenangan yang bikin lucu atau menyenangkan gitu ya kan. Nah teman-teman, hari ini saya mau berbagi cerita bagaimana pengalaman saya pertama kali naik pesawat terbang. Itu kalau inget itu, saya tuh suka ketawa sendiri. Menurut saya itu lucu banget ya, namanya orang kampung, nggak pernah naik pesawat terbang, bayangin lah ya, nggak dianterin juga, tiba-tiba kamu udah sampai ke Jakarta, dari Palembang sampai di Jakarta, tidak ada satupun orang yang kamu kenal, tidak ada satupun yang bisa kamu tanyain, coba bayangin ya. Apa yang terjadi, simak terus videonya ya, dengerin, sambil minum-minum kopi gitu ya kan. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Nah ceritanya teman-teman, saya itu suka banget nyanyi dan hayalan saya itu pengen jadi penyanyi terkenal. Saya kalau melihat acara-acara di TV yang ada, kayak dulu kan lagi musimnya apa ya, KDI kayak gitu kan, terus Indonesia Idol gitu, saya tuh pengen banget ikut itu teman-teman. Jadi saya tuh terobsesi pengen jadi penyanyi yang terkenal. Dan ketika itu tahun 2014 itu ada acara di Indosiar, namanya acara apa ya, lupa saya karena memang udah lama banget. Saya itu pengen ikut di situ acara lomba nyanyi dangdut. Saya merasa suara saya itu bagus ya, merasa. Jadi saya mau ikut itu, terus singkat ceritanya saya minta izin sama bos saya untuk pergi ke Jakarta, mau ikut acara itu ya kan, acaranya lupa saya pokoknya teman-teman, pokoknya itulah. Terus kebetulan om saya itu dia adalah bos saya, jadi sama om saya dianterin sampai ke bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Jadi dianterin lah ke situ, dibeliin tiketnya, terus tuh dianterin sampai saya naik ke pesawat terbang. Kan batasnya kan ada batasnya tuh, ruang tunggunya itu kan yang nunggu nggak boleh ikut nganter masuk situ kan, ada batasnya gitu, saya lupa namanya ruang apa, pokoknya gitulah. Jadi udah saya naik pesawat terbang, udah deh om saya pulang, saya naik ke situ, terus saya ini deg-degan lah ya, aduh kayak gimana nih nanti kalau pesawatnya jatuh gimana, matilah aku. Matilah ya ampun Tuhan, janganlah pesawat ini jatuh, nanti kalau aku jatuh mati nggak ada yang nyariin aku, pokoknya macem-macem lah ya. Jadi saya itu sok-sok anteng kayak gitu, padahal di hati ini waduh gemeteran, karena saya juga termasuk orang yang sangat takut dengan ketinggian. Lalu singkat ceritanya teman-teman, terus di samping saya itu ada bapak-bapak dua kayak gitu kan tiga kan, saya di pinggir jendela, terus bapak-bapak. Saya lihatlah bapak-bapak ini kayaknya kusut gitu orangnya ya, mungkin gak mandi mereka ini berdua. Jadi dia itu duduklah dengan santainya, terus kan pramugarinya itu ngasih arahan ya kan, ini cara pakai sabuknya begini-gini, sebelum terbang macam-macam lah diomonginnya. Terus kami pasang semua sabuk pengamannya, terus udah gitu nanti dia kasih tahu lagi cara bukanya kayak gini. Itu kan agak ribet itu bukanya sabuk itu. Udah setelah berjalan kan, kalau dari Palembang ke Jakarta itu sekitar 1 jaman ya, nggak sampai, pokoknya 45 menit kayak gitu. Nah si bapak ini, yang bapak dua di samping saya itu cerita, yang satunya itu mau merantau ke Jakarta, mau cari kerja. Terus yang satunya ini, si bapak ini mendadak dia mendengar
berita saudaranya meninggal di Jawa. Jadi dia terbang dari Palembang karena dia merantau ke Palembang. Terus habis dari Palembang ke Jakarta, Jakarta langsung naik nanti bis ke Jawa kayak gitu. Karena saya perempuan, masih anak gadis gitu kan, jadi kalem-kalem aja, masih imut, masih cantik gitu, kalem-kalem. Tapi kuping saya juga mendengarkan situasi ya, karena kita kan harus menjadi orang yang apa ya, walaupun tidak ikut campur tapi kita harus mengenali situasi di sekitar kita kayak gitu. Setelah itu sampailah kami ke Bandara Soekarno-Hatta ya. Saya bingung dong ya, aduh ini nanti kalau saya mau cari arah jalan keluar ini gimana? Saya mau tanya sama siapa? Saya itu mau tanya, malu, takut ya. Pertama-tama orang kalau kemana-mana itu pasti malu, takut bertanya ya kan. Tapi saya di negeri asing ini udah lepas landas tuh kan, lepas landas. Di negeri asing ini saya harus mengandalkan feeling dan insting saya ya kan, berfungsi apa enggak. Jadi setelah berhenti pesawatnya itu, saya ini nungguin bapak ini kok nggak keluar-keluar sih, padahal pesawat udah kosong teman-teman. Kenapa bapak ini nggak keluar-keluar ya, padahal dia kan mau buru-buru cari bis. Saya juga diem aja, bapak itu nggak nanya saya juga nggak nanya dia, karena mungkin kami itu sama-sama malu atau gimana gitu kan. Terus saya tetap di pinggir aja duduk gitu. Terus saya nungguin si bapak ini kok nggak keluar-keluar. Saya lihat semua penumpang udah sepi, tinggal si mbak pramugarinya itu lagi bantuin penumpang terakhir itu untuk nurunin tas-tas mereka. Terus si bapak ini, bapak nggak keluar, saya bilang kayak gitu. Dia tersenyum gitu. Dia cuman kayak gitu. Terus bapak nggak keluar, saya bilang. Yang satunya udah keluar teman-teman, yang satunya tinggal kami berdua lah. Tapi saya kan harus melewati dia, nggak mungkin dong. Saya kan di depan kursi pesawat itu kan sempit ya kan, nggak mungkin saya berdiri terus bokong saya geser-geser mau ngelewatin beliau, kan nggak mungkin ya kan. Jadi saya bilang, bapak nggak keluar. Dia cuma senyum-senyum aja, malu nggak ngomong kayak gitu. Terus dia diem aja, toleh kanan toleh kiri. Saya takut dong ya, ini bapak ini mau ngapain ya, atau mau nodong saya. Kok dia ini nggak keluar-keluar, pramugarinya juga nggak mendekati kami berdua, ini kenapa ya. Saya udah ketakutan kan teman-teman. Terus saya dengan sopan, kadang-kadang kalau orang mau berbuat jahat, pikiran saya kalau orang mau berbuat jahat, tapi kalau kita baik sopan sama dia pasti nggak akan jadi berbuat jahat, pikiran saya kayak gitu. Terus dengan sopannya saya bertanya, bapak nggak keluar pak, saya mau keluar, saya kayak gitu kan, saya bilang kayak gitu. Terus dia masih sengir-sengir aja teman-teman, pikir saya dia ini budek apa gimana. Udah dalam hitungan detik ini, cepet banget, tiba-tiba udah sampai hitungan menit ini, udah gerah banget. Saya langsung, bapak nggak keluar, saya bilang kayak gitu. Saya agak kuat suaranya. Akhirnya dia bicara lah, teman-temannya, dia bilang kayak gini, gimana mbak bukain sabuk pengamannya ini, saya nggak bisa. Saya di situ ketawa, dalam hati saya tuh ngekek banget, ya ampun, ya ampun. Saya itu nggak habis pikir ya, kenapa dia tuh nggak ngomong dari tadi kalau dia tuh nggak bisa buka sabuknya teman-teman. Terus dia bilang, gimana mbak, saya baru pertama kali naik pesawat terbang. Dia gitu. Saya ketawa ngekek di dalam hati saya, sama aja, saya juga pertama kali naik pesawat terbang pak. Tapi karena saya mendengarkan arahan si mbak pramugarinya itu, jadi nggak dodol-dodol amat. Jadi saya mampu menghandle ketawa saya di dalam hati itu. Terus akhirnya saya bantuin lah si bapak ini tadi bukain sabuk pengaman dia. Udah itu kebuka lah ya kan. Terus terima kasih ya mbak. Oh iya pak, saya bilang kayak gitu kan. Terus kami keluar lah. Keluar,
dia ini celingukan ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau di Palembang itu kita dari ruang tunggu itu lari-lari ke pesawat terbang kan, bawa tas kita yang kita pegang itu lari-lari. Kalau yang besar-besar kan di bagasi. Terus lari-lari ke pesawat terbang jalan sendiri. Nah, sampai di Jakarta itu jauh banget teman-teman. Dari tempat kita berhenti pesawat itu mau masuk ke bandaranya itu jauhnya minta ampun. Jadi si bapak ini celingukan, ini kemana ya, terus nggak mungkin dong ya, kami kan sama-sama baru datang gitu, jadi saya kasihan juga, nanti takutnya bapak itu kan, itulah kadang-kadang manusia ini ya teman-teman, nggak peka sama keadaan di sekitarnya. Yang lainnya itu udah turun dari pesawat langsung mereka itu lari-lari berebut naik ke mobil kayak gitu, karena dari pesawat itu ada mobil kayak bis gitu yang nganterin ke bandaranya kayak gitu untuk cari jalan keluar kayak gitu kan. Terus saya bilang, Pak kesini, saya bilang kayak gitu, Pak sini kita naik ini, padahal saya itu juga sama-sama baru pertama kali itu naik pesawat, tapi saya pakai insting saya, oh orang ini kan sama-sama keluar, orangnya ke arah ke sana, saya juga lari ke sana lah kayak gitu. Nanti kalau kesasar tanya aja sama sapam kayak gitulah. Kayaknya bimbingan dari hati dan pikiran saya itu nyambung kayak gitu. Terus saya ajaklah beliau. Beliau itu paling belakang kan, karena saya duluan tadi yang kami berdua terakhir, dan dia itu paling belakang karena bingung dia mau melangkah itu kemana. Terus saya bilang, Pak sini naik ini. Terus kami naiklah. Setelah itu masuklah kami ke bandara ya teman-teman, mau cari pintu keluar, kan banyak sekali pintu keluarnya. Ada terminal A, terminal B, terminal C, terminal D untuk kedatangan luar negeri, kedatangan tamu lokal, alah macem-macem pokoknya. Jadi saya itu telepon sama saudara saya, di mana Lik, ada kan Lilik saya di terminal E. Jadi saya tuh bingung banget teman-teman, kemana pintu keluarnya, di mana sih? Memang ada jalan-jalan, ada apa, lantainya tuh dikasih alur-alur gitu kan. Pokoknya saya bisa keluar dari bandara yang sebesar itu. Untuk pertama kalinya nginjek bandara itu, saya itu baca tulisan yang namanya exit. Pokoknya di bandara itu tulisannya exit, saya ikutin. 7 exit ke sana, exit ke sana, exit. Padahal saya ditunggu sama saudara saya itu di terminal E, saya keluarnya sampai ke terminal D. Di terminal D, alah pokoknya lucu. Dan akhirnya saya bisa keluar juga teman-teman ya. Terakhir saya nanya lah sama Pak Satpam, Pak, untuk pintu keluar ke terminal E itu di mana? Saudara saya nunggunya di terminal E. Terus ditunjukin lah sama Pak Satpam yang baik hati ke arah sana. Terus saya ikutin deh. Itulah teman-teman ya pengalaman pertama kali saya naik pesawat terbang. Lucu banget sih. Kalau di pesawat itu ngelihat orang apa tuh namanya, makan, ikut makan. Pokoknya itulah, setelah kejadian itu, setelah menikah sama suami saya sering naik pesawat terbang, dan kalau inget cerita itu saya ketawa sendiri. Udah gitu aja teman-teman. Kita itu harus peka terhadap orang yang ada di sekeliling kita teman-teman ya. Itulah yang mengajarkan saya. Dari kejadian ini saya diajarkan untuk peka terhadap segala sesuatu gitu. Jangan dodol-dodol amat sih. Walaupun memang kita dodol, tapi kita punya mulut untuk bertanya. Jangan takut malu gitu. Terus kita lihat sekeliling kita, siapa tahu ada yang butuh pertolongan. Gitu deh teman-teman. Bagaimana pengalaman kalian untuk pertama kali? Ayo. Ada yang pertama kali pacaran? Ada yang pertama kali ketahuan mencuri? Mungkin. Oke, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dadah, Tuhan memberkati.